Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati, merdeka. Saya Taufik Hidayat, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Selatan. Pada hari ini tanggal hari Jumat Juni 2022 menghadiri undangan klarifikasi atas laporan dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Beni Iskandar. Tapi sayang laporannya salah alamat. Pelaporan Beni Iskandar terhadap diri saya yang telah melakukan aksi di KPK yang menyebutkan periksa wali kota dan seluruh direksi PDAM Kota Makassar itu sama sekali tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan SKBI. Untuk penanganan kasus Undang-Undang IT pencemaran nama baik itu acuannya adalah SKB. Itu keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini wajib menjadi acuan implementasi untuk penanganan kasus Undang-Undang IT. Seperti yang diatur di SKB ini pada halaman 9, di situ tertulis pasal 27 ayat 3. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini. Kenapa saya katakan bahwa cacat prosedur dan tidak memenuhi dari persyaratan SKB tersebut, yaitu adalah poin pertama. Kemudian C, bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diakses tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Tidak boleh dipidanakan Undang-Undang IT. Itu tidak masuk kategori pelanggaran Undang-Undang IT. Kami dari Laskar Merah Putih Provinsi Selatan sebelum aksi demo melakukan kajian hukum ekspos kasus bahwa penilaian kami, pendapat dan hasil evaluasi kami dari beberapa bukti-bukti yang telah kami laporkan ke KPK, dan itu adalah sebuah kenyataan karena sampai sekarang dari 2019 sampai sekarang pensiunan PDAM itu tidak dibayarkan gajinya. Itu adalah kenyataan. Ini fakta dan kenyataan. Ini poin C sudah tidak memenuhi unsur. Poin pertama. Kedua, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atau delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang IT. Kami kemarin telah melakukan aksi pelaporan kepada KPK. Kami sudah melaporkan kepada KPK. Tunggulah hasilnya, baru setelah itu bisa dikatakan ada pelanggaran atau tidak. Baru Anda bisa melakukan proses. Makanya saya sampaikan tadi, sudah 2 poin ini cacat prosedur, tidak bisa dilanjutkan. Poin ketiga, delik pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45. Korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum. Ini itu mengadu sendiri atau pengacaranya. Kalau pengacaranya nggak boleh. Ini yang paling penekanan. Poin F dalam pasal 27 ayat 3 bahwa korban sebagai pelapor harus orang perseorangan yang memiliki identitas spesifik, ada KTP-nya, ada identitasnya, dan bukan institusi, bukan korporasi, bukan profesi atau jabatan. Kemarin aksi saya di KPK menyebut periksa wali kota dan seluruh direksi, meminta kepada pihak KPK untuk memanggil, memeriksa wali kota beserta seluruh direksi PDAM Kota Makassar. Pertanyaan saya, wali kota dengan direksi itu jabatan atau orang perseorangan? Kan jabatan. Saya tidak menyebut Beni Iskandar. Cepat toh baperin satu. Jadi dari beberapa poin setelah kami kaji di SKB, bahkan secara otomatis kasus ini tidak boleh dilanjutkan karena tidak memenuhi acuan undang-undang. Dan saya yakin bahwa teman-teman di Polrestabes Makassar paham betul ini karena mereka punya bidang. Cuman kan tidak enak juga kalau ada pelapor kemudian tidak diterima laporannya.
Karena semua orang memiliki hak untuk melakukan pelaporan. Tapi kalau mengacu kepada aturan undang-undang IT, ya itu semua harus berdasarkan SKB. Kalau SKB tidak sesuai, ya tidak boleh dilakukan. Dan saya yakin teman-teman pihak aparat tidak akan melakukan kelanjutan kasus ini karena memang tidak layak cacat tersebut. Tuhan mengirim cahaya pasti menang. Ayo maju, oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur, oh temanku, ayo maju. Tangkap koruptor PDN. Tangkap koruptor PDN. Kami dari Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan meminta kepada pihak KPK untuk memanggil, memeriksa wali kota beserta seluruh direksi PDN Kota Makassar untuk mengusut tuntas kasus dana pensiunan PDN di Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih. Bapak Ibu, khususnya yang kami hormati Bapak Ketua KPK beserta seluruh organ jajaran di KPK ini. Kami dari Makassar, Pak, dari Sulawesi Selatan menempuh perjalanan 2 hari 2 malam kapal laut untuk tiba di sini. Intinya adalah dana pensiunan PDAM Kota Makassar, pegawai PDAM. Raib entah kemana. Bapak Ibu yang sudah pensiun sejak 2019 sampai tahun ini, hak pensiunnya hilang. Entah kemana. Siapa ngambil? Tidak ada yang tahu. Masalah itu bukan berarti saya. Ada di dananya, cuma dasarnya kita membayar. Jangan sampai saya tidak ada dasar hukumnya saya membayar. Karena kasihan ya Anda, saya begini dia perlu saya. Saya dengar terakhir katanya tidak ada katanya uang karena harus dipakai investasi dan lain sebagainya. Kenapa mau pakai itu? Nah itu kan untuk kalau anggaran katanya itu dipanggil untuk betul dan teman-teman dan dia menyatakan bahwa ada sesimpan itu kami masih aktif, kami tidak menghentikan pemotongan setiap bulan digaji. Karena saya berpikir begini, jangan sampai mau dibayar, terus teman-teman kan kita tahu pas dibuka di gajinya, minus atau apa, estimasi lagi dibayar ini. Jadi saya bilang foto itu terus gajinya yuk. Nah itulah uang yang dipotong di gajinya. Preminya itu. Ya premi potongannya. Tapi uang yang dari pegawai itu saya tidak hentikan pemotongannya. Uangnya lah itu yang saya simpan karena saya berpikir nanti kalau misalnya semua ada di penandatanganan perubahan anggaran, saya tidak usah lagi pergi minta-minta uang di kalian. Saya sudah ada bisa disimpan. Itu uang tidak bisa masuk di kas dan dia barang sudah di luar. Makanya dibuatkan tempat tersendiri. Pos. Oh, bukan pos perusahaan karena bukan uang perusahaan, tapi akan masuk nanti menambah pembayaran perusahaan untuk pihak PT dalam ini maupun kerja. Kan dana anggaran 2019 di SKP itu ada 16 M lebih. Itu 2 peruntukan Pak, Dapema sama Putra. Jadi 6 miliar itu untuk Dapema, 10 M itu dari Bumi Putra untuk Bumi Putra. Itu Bumi Putra tidak dibayar, Dapema dibayar. Tapi anggaran dana itu satu mata anggaran di kedua itu dana pensiun namanya. Nah, jadi kita tidak tahu yang 6 miliar itu sudah memang dibayar ke Dapema. Tidak, yang 10 miliar itu saya tidak tahu tetap. Kan satu mata anggaran ini 16 miliar dengan 2 asuransi. Satu ke Dapema 6M, yang 10M itu saya tidak tahu. Ini saya tidak tahu ini. Kalau dia tidak bayar, berarti tidak keluar dari kas. Yang keluar dari kas itu adalah Dan Dapema.